Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritisi apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli yang membela terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali. Kemarin saya mengkritisi dari Ustadz Adir Ubaidillah yang seakan-akan membenarkan dan membela mi'rajnya Faqih Muqaddam. Sekarang giliran saya akan mengkritisi apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli yang membela mi'rajnya Faqih Muqaddam. Bahkan Idrus Romli ini termasuk Muki bin Akut yang getol mati-matian membenarkan bahwa nasab Balawi sebagai nasab yang tersambung ke Rasulullah, bahkan memuji kehebatan Faqih Muqaddam dengan pujian-pujian luar biasa. Tentu Pak Idrus Romli ini mengambil referensi dari kitab-kitab Ba'alawi atau kitab-kitab orang-orang yang punya kedekatan dengan Ba'alawi, sehingga isi kitabnya tentu memuja dengan pujaan yang luar biasa kepada Faqih Muqaddam. Nah, dalam pernyataan Kiai Idrus Romli ini mengatakan bahwa orang yang tidak percaya terkait khariqul adatnya wali ini orang Wahabi. Jadi dalam kata lain, ini Idrus Romli mengatakan bahwa orang-orang yang menentang kemi'rajannya Faqih Muqaddam itu berarti orang Wahabi. Ya, termasuk saya pasti dituduh sebagai orang Wahabi. Kemudian Idrus Romli ini berstatement bahwa sebenarnya sangat mudah untuk membenarkan kemi'rajan Faqih Muqaddam. Jadi kalau kita percaya dengan keramat para wali, maka kita akan percaya dengan keramat Faqih Muqaddam yang sehari semalam bisa mi'raj 70 kali. Ini kan pernyataan yang tak berdasar. Jadi Pak Idrus Romli dalam membela mi'rajnya Faqih Muqaddam ini tak berdasar. Artinya hanya berdasarkan husnudzon. Dia tidak mencantumkan satu referensi pun yang bisa menguatkan argumennya bahwa mi'rajnya Faqih Muqaddam itu benar dan dibenarkan secara hukum syara. Ini tidak menyertakan referensi. Ya karena apa? Karena tidak menemukan satu referensi pun yang membenarkan kemi'rajan Faqih Muqaddam. Tapi karena Kiai Idrus Romli ini merupakan Muki bin Akut, ya dengan segala cara membela junjungannya walaupun tanpa referensi. Jadi cinta buta modelnya. Oke, sebelum lanjut masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan berkedok agama. Selanjutnya, untuk materi sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan dulu cuplikan dari pernyataan Kiai Idrus Romli dalam membela kemi'rajan Faqih Muqaddam. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kita akan membicarakan tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan kaum munafikun. Ini yang akan kita bicarakan. Atau dengan judul memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam.
Sebenarnya bagaimana Mi'raj beliau itu? Sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Nah, pertanyaannya, seperti ini bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya, atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa, dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan. Bisa seperti itu. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah yang mengaku pernah mi'raj, bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karohi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana? Ini kan dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Kalau kita percaya kepada karomah para wali. Kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Kalau nyinyir menunjukkan kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Dan ini berbahaya sekali. Kemudian, ini ingin saya bahas, mengapa membenci Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dianggap munafik. Alasannya, satu, membenci Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dianggap munafik karena beliau termasuk Ahlul Bait. Nah, baru saja kita menyaksikan betapa Kiai Idrus Romli ini percaya betul bahwa Faqih Muqaddam adalah walinya para wali, ulamanya para ulama, bahkan disebut sebagai manusia yang sempurna. Begitu husnudonnya Idrus Romli dengan membaca kitab-kitab karya Ba'alawi dan kitab-kitab orang-orang yang dekat dengan Ba'alawi. Kemudian Idrus Romli ini juga mengatakan bahwa yang tidak percaya dengan keramat wali, maka orang itu adalah Wahabi. Saya percaya dengan keramat para wali, saya percaya dengan mukjizat para nabi, dan saya percaya dengan ma'unah para orang-orang soleh. Tetapi hukum syara ini membatasi sebatas apa sih keramat para wali yang perlu kita anggap sebagai keramat yang benar, dan keramat seperti apa sih yang itu bukan keramat tapi justru khurafat. Nah, ini kan kita harus memahami koridor-koridornya. Jadi jangan semuanya ini disebut sebagai keramat. Kalau yang khariqul adat lantas kemudian disebut sebagai keramat, ya bahaya. Karena para dukun sendiri seringkali menampakkan kekhariqul adatan. Nyatanya itu bukan keramat. Itu juga melenceng dari hukum kebiasaan, tapi bukan keramat. Bisa disebut istijrot. Ya kan, beda. Kemudian, sebelum saya menyanggah atas pembenaran Pak Idrus Romli terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam, maka saya tunjukkan referensi saya. Saya mengutip kitab Tuhfatul Ahbab di halaman 191. Jadi dalam berbicara ini saya tidak pernah tanpa referensi. Ingat, dalam berbicara saya selalu ngadep kitab, sehingga ucapan saya ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada dasarnya, yaitu kitab. Dan kitab ini ya kitab Ba'alawi. Kitab ini adalah kitab Ba'alawi. Maka ketika Muhyiddin tidak terima atas apa yang saya sampaikan, tidak terimalah kepada kitab-kitab Ba'alawi yang saya baca. Karena memang isinya begini. Jadi teksnya saya tampilkan di layar, kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191. Sehingga penonton bisa ikut menyimak atas apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaji'u huwa wal habibu Abdullah ibnu Ahmad bal Faqih bilaili ila masjidi Ba'alawi aidon yatlubu halal habibi Abdullah ibni Abi Bakril Idrusi wal habibu Abdullah ibnu Ahmad yatlubu hala maula syabikah fa'atahumallahu dzalik. Artinya apa? Beliau dan Habib Abdullah bin Ahmad bal Faqih pun datang pada malam hari ke Masjid Ba'alawi mencari makom Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, dan Habib Abdullah bin Ahmad atau Abdullah al-Haddad ini mencari makom Maula as-Syabikah. Maka Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Jadi kedua Habib ini pada malam hari ini datang
ke Masjid Ba'alawi. Kedua Habib tersebut adalah Habib Abdullah bin Ahmad Al-Faqih dan Habib Abdullah bin Ahmad atau Habib Abdullah Al-Haddad. Tujuannya apa? Malam-malam datang ke Masjid Ba'alawi. Tujuannya adalah jika Habib Ahmad Al-Faqih ini mencari makom Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sedangkan Habib Abdullah Al-Haddad ini mencari makom Maula As-Syabikah. Ini mencarinya berarti model ronsen kali. Jadi malam-malam kedua Habib ini datang ke Masjid Ba'alawi untuk mencari kedua makam leluhurnya. Mestinya ini mencari dengan metode ronsen seperti yang dipakai oleh Habib asal Pekalongan. Jadi di ronsen, kemudian kedua makam yang dicari oleh kedua Habib tersebut ini ditemukan, dikabulkan oleh Allah katanya. Ya wallahu a'lam. Berarti metode ronsen ini sudah ada sejak moyang-moyang Ba'alawi. Kemudian saya lanjut membacanya agar masuk pada pokok pembahasan terkait masalah Mi'raj. Wa kana ya'ti ila qabril idrusi yaqulu lahu qad sabaqtumuna bidarajatin wal ana sabaqnakum faqila lahu fi dzalik faqala li annallaha syafa'ahu fi nisfi ahli asrihi wa ana syafa'anillahu fi ahli asri jami'ihim. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini biasa datang ke makam Abu Bakar Al-Idrus dan berkata kepadanya. Jadi ngajak ngobrol kepada orang yang sudah meninggal kan berarti. Perkataannya gimana? Engkau telah mendahului kami 1 derajat dan kini kami telah mendahuluimu. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini ziarah ke makam Habib Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kamu itu derajatnya unggul 1 derajat dibanding saya. Tetapi saat ini sayalah yang unggul dari derajat kamu, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ditanyakan, kok bisa begitu? Nah, akhirnya dijawab. Maka ditanyalah kepadanya tentang hal itu, lalu ia berkata, karena Allah telah menjadikannya sebagai perantara bagi separuh umat di zamannya. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai perantara bagi seluruh umat di zamanku. Kenapa Habib Abdullah Al-Haddad ini derajatnya lebih unggul ketimbang Habib Abu Bakar Al-Idrus? Ini jawabannya. Kalau Habib Abu Bakar Al-Idrus ini katanya hanya mampu memberi syafaat kepada separuh umat di zamannya. Ini Habib Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ya wali-wali Ba'alawi itu bisa memberi syafaat seperti halnya Rasulullah. Nah, Habib Abdullah Al-Haddad ini bisa memberi syafaat kepada seluruh umat di zamannya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi orang-orang yang hidup sezaman dengan Habib Abdullah Al-Haddad ini mendapat syafaat dari Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan gila, ngeri. Jadi setara dengan Rasulullah ini mampu memberi syafaat kepada seluruh umat yang sezaman dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Hanya kitab-kitab Ba'alawi yang ngomong begini. Kitab-kitab selain Ba'alawi nggak ngomong kayak gini. Apakah ajaran semacam ini adalah ajaran yang benar dan dibenarkan? Ini belum seberapa. Saya baca teks berikutnya. Nah, ini yang membahayakan. Jadi berbicara soal Mi'raj, dan ini bukan fakih muqaddam. Saya sudah bilang dalam video kemarin bahwa Habib-Habib Ba'alawi ini tidak hanya fakih muqaddam yang bisa Mi'raj. Banyak Habib-Habib selain fakih muqaddam yang bisa Mi'raj seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad. Saya baca teksnya. Wa kana yaqulu wa qali syaqu sadri wal uruju ila samai kama wa qali jati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qali syaqu sadri fi masjid Ba'alawi wal uruju ila samai fi masjidil Hujairah. Ini dibaca Hujairah atau Hajirah. Ya, saya masih bingung. Tetapi mau dibaca Hajirah atau Hujairah, ini enggak merubah makna. Kalau Hujairah berarti nama masjidnya ya Hujairah, kalau Hajirah berarti nama masjidnya ya Hajirah. Jadi
Beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah berkata, aku mengalami terbelahnya dadaku dan mi'raj ke surga sebagaimana kakekku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengalami terbelahnya dadaku di Masjid Ba'alawi dan kenaikan ke surga di Masjid Al-Hajirah atau Al-Hujairah. Di sini saya bingung mau Hajirah atau Hujairah nama masjidnya. Tapi nggak masalah, pada intinya ini adalah pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Ini bisa mi'raj, melakukan mi'raj sebagaimana halnya mi'rajnya Rasulullah. Karena teksnya di sini penonton bisa simak. Wa qali syakus sodri wal uruju ila samai kama wa qa'a li jaddi Rasulillah. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini dadanya terbelah. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit. Seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Karena di sini kama wa qa'a li jaddi. Jadi mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini seperti mi'rajnya Rasulullah bil jasad waruh. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa dadaku terbelah atau dibelah di Masjid Ba'alawi. Kemudian saya dimi'rajkan ke langit, ini di Masjid Al-Hajirah atau Al-Hujairah. Nah, ini berarti mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini seperti mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Kiai Idrus Romli yang mati-matian membela mi'rajnya Fakih Muqaddam dan membela mi'raj wali-wali dari Ba'alawi yang lain dengan dasar bahwa orang yang percaya adanya keramat ya berarti percaya dengan mi'rajnya Fakih Muqaddam dan mi'rajnya wali-wali dari Ba'alawi selain Fakih Muqaddam. Ada koridornya, batas-batasan syarak itu ada. Jika Pak Idrus Romli ini berpemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka akan saya tunjukkan bukti bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah halaman 13 yang kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini menukil dari kitab Asy-Syifa. Ini sangat jelas. Teks dari kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah halaman 13 saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar. Wa kadzalika man za'ama annahu jalasa ma'allahi ta'ala au araja ila Allahi kufrun bi ijma'in li anna dzalika khususiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Ini Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi pemahaman Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama ini berpemahaman semacam ini. Artinya apa? Demikian pula barang siapa yang mengaku pernah duduk bersama Allah atau pernah mi'raj kepada Allah, maka ia telah kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Karena apa? Karena hal itu merupakan keistimewaan yang khusus yang hanya diperuntukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Mbah Hasyim Asy'ari ini menghukumi kafir. Bahkan hukum kafir ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Barang siapa yang mengatakan pernah mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah kemudian berhadapan kepada Allah, maka orang tersebut statusnya kafir secara kesepakatan ulama. Alasannya apa? Alasannya bahwa mi'raj dan bertemu kepada Allah secara langsung ini sebuah sifat khususiyah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Pak Idrus Romli mengatakan bahwa yang tidak percaya dengan mi'rajnya Fakih Muqaddam yang 70 kali atau mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad yang seperti mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas dituduh sebagai orang Wahabi, sementara paham ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini berfatwa barang siapa yang mengatakan pernah mi'raj dan pernah berhadapan kepada Allah sebagaimana
mi'rajnya Rasulullah, maka statusnya kafir secara kesepakatan ulama. Ini sebenarnya yang sesat siapa? Apakah yang sesat pemahamannya adalah Pak Idrus Romli dan juga Ustadz Ajer Ubaidillah yang kemarin juga saya kritisi, karena baik Ajer Ubaidillah dan Idrus Romli adalah kedua mukibin yang akut membela atas benarnya mi'rajnya Fakih Muqaddam. Sementara saya bantah dan saya tunjukkan bukti bahwa memang Habib Balawi ini seringkali melontarkan sebuah pernyataan yang pernyataan itu sesat dan menyesatkan. Karena tidak mungkin manusia ini dimi'rajkan oleh Allah sebagaimana mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mi'raj model Rasulullah itu adalah sifat khususiyah, sifat istimewa yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Kok kalau ada orang yang berani mengaku pernah mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi itu sifat khususiyah Rasulullah, tidak untuk yang lain. Kok berani-beraninya ada yang ngaku mi'raj seperti halnya Rasulullah, ya hukumnya kafir dan itu mengada-ada. Ini jadi penonton cerdas dan waraslah. Hasyim Asy'ari sendiri tidak percaya dengan pengakuan mi'raj dari wali-wali Allah atau yang mengklaim sebagai wali Allah. Karena mi'raj ala Rasulullah itu adalah mi'raj yang berupa sifat istimewa yang khususnya hanya diberikan kepada Rasulullah. Tidak mungkin selain Rasulullah kemudian dimi'rajkan sebagaimana halnya mi'rajnya Rasulullah. Nah, ini Pak Idrus Romli. Jadi saya tunjukkan referensinya dari kitab Tuhfatul Ahbab di halaman 191. Itu jelas ajarannya sesat, di mana Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan pernah mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, dadanya dibelah kemudian dinaikkan ke langit atau ke surga seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Ini sesat menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Hasyim Asy'ari, dan orang tersebut kafir atau murtad. Saya kira cukup, dan penjelasan ini seyogianya bisa dipahami oleh penonton video saya, baik yang muhibin atau yang bukan muhibin. Jika penonton kebetulan masih muhibin, tolong gunakan akal waras, tolong netralan. Karena apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab, bukan berdasarkan kecenderungan. Bukan karena berdasarkan saya pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak. Tetapi yang saya baca ini berdasarkan referensi. Referensi pertama adalah kitab Ba'alawi, kemudian referensi kedua sebagai bantahan dan sebagai pembuktian bahwa ajaran yang tertulis dalam kitab Ba'alawi merupakan ajaran sesat dan menyesatkan, dan itu adalah pengakuan yang mengada-ngada biar dianggap sebagai ulama atau wali yang wali yang punya keramat luar biasa sehingga bisa mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Padahal itu bohong, jangan dipercaya. Ya silakan Ustadz Ajer Ubaidillah atau Kiai Idrus Romli mau masih mempercayai, ya silahkan, dan diikuti oleh para mukibin yang masih percaya dengan mi'rajnya Fakih Muqaddam dan mi'rajnya Abdullah Al-Haddad, ya silahkan. Tetapi kembali lagi berdasarkan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 13 itu sudah sangat jelas bahwa Hasyim Asy'ari menghukumi kafir jika ada orang yang mengaku mi'raj ke langit sebagaimana mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.